You are Ozunu, not fail your family. And it will remain true. Hai Gabuters, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Arnold. Terima kasih karena channel ini sudah mencapai 100 subscriber. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga kalian menjadi anggota DPR. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Ninja Assassin yang dibintangi oleh Rain. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Kisah dimulai saat seorang gangster yang sedang ditato oleh seorang kakek tua yang berkacamata bulat. Saat kakek sedang asyik mengukir punggung si gangster, tiba-tiba gangster itu marah tidak jelas kepada si kakek karena merasa sakit. Lalu kakek itu menasihati si gangster. Namun si gangster itu malah tambah marah dan mengacungkan pistol kepada kakek tua itu. Tak lama kemudian datang anak buah gangster itu dengan membawa sepucuk surat. Saat surat itu dibuka, ternyata bukan surat cinta yang ada di dalamnya, melainkan pasir hitam berkilau yang keluar dari dalam surat tersebut. Si kakek tua pun terkejut, karena kakek itu pernah melihat seorang pria yang mendapat surat berisi pasir sama seperti yang mereka alami sekarang. Si kakek lalu bercerita apa yang terjadi setelah pria itu membuka surat yang berisi pasir tersebut. Si kakek berkata akan ada bayangan yang muncul dari kegelapan. Dengan wajah yang penuh ketakutan, si kakek lalu membuka bajunya yang ternyata kakek tersebut juga menjadi korban pada saat itu. Saat mendengar cerita dari si kakek, para gangster itu pun menertawakan si kakek karena menganggap cerita itu hanyalah sebuah lelucon. Dan benar saja, saat para gangster sedang asik menertawakan cerita si kakek, sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Dengan mudahnya, bayangan yang muncul dari kegelapan itu menghabisi semua gangster yang ada di sana. Because it is not a human being. Kisah berlanjut ke Berlin, Jerman, saat Mika dan teman laki-lakinya yang dimana mereka berdua adalah seorang penyidik kejahatan tingkat atas. Saat Mika sedang berbicara mengenai kasus yang sampai saat ini belum terpecahkan, Mika menemukan bukti bahwa satu kasus ini berkaitan dengan kasus yang lain. Mika juga menemukan bukti yang dia percayai ada sangkut pautnya dengan klan ninja yang tidak banyak orang tahu, termasuk rekan kerja Mika sendiri. Rekan kerja Mika tidak percaya apa yang Mika katakan mengenai klan ninja tersebut. Kembali ke kisah ninja. Pria berambut panjang ini bernama Raizo. Dia adalah pemeran utama dalam film ini. Raizo merupakan seorang ninja yang berkhianat pada klannya. Dan Raizo pun kini menjadi buronan oleh teman-teman satu klannya karena telah berani berkhianat. Raizo bukanlah ninja kaleng-kaleng karena dia merupakan salah satu murid terbaik di klannya. Terbukti pada saat Raizo sedang mencuci baju di laundry, dia bertemu dengan seorang wanita yang berpura-pura meminta tolong kepada Raizo. Raizo yang tahu bahwa wanita itu seorang ninja pun bertanya, What clan are you from? dan benar saja, wanita itu mencoba menyerang Raizo. Namun dengan keahlian Raizo yang di atas rata-rata, Raizo berhasil mengalahkan ninja wanita itu dengan mudah, lalu memasukkannya ke dalam mesin cuci. Saat sedang berada di kamar, Raizo teringat masa lalu di mana dia pertama kali masuk ke dalam klan ninja yang bernama klan Ozunu. Never forget. You are Ozunu. Nama Raizo ternyata diberikan oleh sang guru pada saat pertama kali dia memperkenalkan diri. Raizo yang saat itu masih kecil diberi latihan yang sangat keras oleh gurunya, agar Raizo menjadi ninja yang sangat kuat nantinya. Pada malam hari itu, Raizo tidak bisa tertidur karena rasa sakit yang dialaminya. Beruntung ada ninja perempuan yang bernama Kiriko. Kiriko peduli dengan Raizo dan mengobati kakinya. Luka-luka yang Raizo dapat pada saat latihan pun berbekas sampai Raizo tumbuh dewasa. Suatu hari pada saat Raizo dewasa sedang latihan, kembali dia teringat masa lalunya saat masih berada di klan. Raizo yang saat itu sudah remaja terlihat bertarung dengan temannya dengan dikelilingi bola api yang tergantung di sekitar mereka. Namun sayang, pada saat latihan itu Raizo dikalahkan oleh rekan bertarungnya. Raizo yang kalah pun diberi hukuman oleh sang guru. Sang guru memukul tepat di ulu hati Raizo sebagai hukumannya.
Raizo pun langsung terjatuh dan berteriak kesakitan. Bahkan Raizo tidak bisa bangkit hingga malam hari karena pukulan oleh gurunya. Namun tak disangka pada pagi harinya saat sang guru akan mengecek Raizo, Raizo sudah berada di dalam posisi bersila dengan badan tegak seolah tidak ada rasa sakit yang dia rasakan. Latihan pun masih tetap Raizo lakukan, kali ini dengan mata yang tertutup. Namun kali ini Raizo berhasil mengalahkan rekan bertarungnya. Saat latihan dilakukan oleh Kiriko yang merupakan teman dekat Raizo, Kiriko berhasil mengalahkan rekannya, namun pada saat sang guru menyuruhnya untuk menyayat lawannya, Kiriko menolak. Sang guru pun langsung memberinya hukuman dengan menyayat wajah Kiriko. Raizo yang melihat itu nampaknya marah, terlihat dari raut wajah Raizo saat itu. Pada malam harinya, Raizo menghampiri Kiriko yang sedang dihukum di dalam penjara bambu tanpa makan dan minum. Raizo pun memberi Kiriko minum lewat mulutnya dengan sedotan bambu. Beberapa hari kemudian, pada malam hari saat hujan badai dan petir, Kiriko tiba-tiba berlari keluar. Raizo yang melihat itu berusaha mengejarnya. Ternyata Kiriko berencana untuk kabur dari klan tersebut. Kiriko sempat mengajak Raizo untuk kabur bersama, namun Raizo menolak ajakan Kiriko. Lalu dengan berani Kiriko menaiki dinding klan tersebut. Kembali ke Mika. Malam hari saat Mika akan pulang ke rumah dari tempatnya bekerja, Mika dihampiri oleh rekannya. Rekannya berkata bahwa tadi siang ada petugas yang mengacak-ngacak kantornya. Mungkin karena Mika dan rekannya sedang menyelidiki klan ninja yang Mika percaya ada dan para petugas tersebut ada kaitannya dengan kasus-kasus yang terjadi selama ini. Sesampainya Mika di rumah, lampu seluruh komplek rumah Mika tiba-tiba padam. Mika memberanikan diri untuk tetap masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Mika menemukan sepucuk surat yang berisi pasir hitam. Lalu tiba-tiba ada seorang ninja yang berusaha mencelakai Mika. Namun di sana juga ada Raizo yang sudah tahu bahwa target dari ninja-ninja ini selanjutnya adalah Mika. Karena sebelumnya Raizo menerima telepon dari seseorang yang mungkin memberitahu Raizo. Pertarungan pun terjadi antara Raizo dan ninja tersebut. Kisah berlanjut dengan upaya pelarian Kiriko. Ternyata upaya kabur Kiriko tidak berjalan mulus. Kiriko tertangkap basah oleh ninja penjaga dan dibawa kembali ke klan. Keesokan harinya, Kiriko dihukum. Hukumannya tidak main-main karena kabur dari klan sama dengan bunuh diri. Di depan murid-murid yang lain, Kiriko dihukum mati dengan cara ditusuk menggunakan pedang tepat di jantungnya. Raizo yang melihat wanita yang disayanginya terbunuh jelas sangat marah. Dari sinilah awal mula Raizo berkhianat. Raizo yang pada saat itu diberi tugas untuk mengambil sebuah jam emas dari tangan seseorang yang kaya raya. Dengan sedikit susah payah, Raizo pun berhasil mengambil jam emas tersebut. Seusai Raizo menjalankan tugas dari gurunya, Raizo duduk di atap gedung tersebut. Nampaknya Raizo menyesali perbuatannya itu. Saat teman-teman Raizo dan gurunya datang untuk mengambil jam itu, Raizo lalu diperintahkan untuk membunuh teman satu klannya, yaitu seorang wanita yang berusaha kabur dari klan. Pedang langsung diberikan kepada Raizo oleh gurunya. Namun Raizo telah memilih jalannya. Pertarungan Raizo melawan para ninja pun terjadi, sampai Raizo jatuh dari atas gedung dan jatuh ke air. Mungkin teman-temannya mengira Raizo sudah mati pada saat itu. Kembali ke Raizo dan Mika. Mereka berdua pergi ke sebuah hotel untuk menghilangkan jejak dari para ninja pemburu. Mika sempat menelepon temannya dan berkata bahwa ada satu ninja yang berada di pihak mereka. Tapi nampaknya rekan Mika tidak begitu percaya pada Raizo. Pada saat Mika dan rekannya merencanakan untuk bertemu di suatu tempat, ternyata rekan Mika juga berencana untuk menangkap Raizo. Raizo pun ditangkap dan kedua tangannya diborgol dan ruangannya dipenuhi dengan cahaya. Dengan diawasi oleh penjaga, Mika menemui Raizo dan memberikannya minum serta meminta maaf kepada Raizo. Tak lama kemudian tiba-tiba semua lampu padam. Mika yang panik langsung mencari Raizo. Namun ternyata para ninja pun memulai aksi mereka. Mika lalu berusaha membuka borgol yang ada pada tangan Raizo. Dengan hanya sedetik waktu yang tersisa, Mika berhasil membuka borgol itu.
Saat mereka berdua keluar, sudah banyak korban yang berjatuhan. Saat Rezo dan Mika sedang berusaha mencari jalan keluar, Rezo menyuruh Mika segera ke atas gedung untuk mengambil mobil Mika yang terparkir di sana. Sedangkan Rezo akan menghadapi para ninja yang sudah bersiap untuk membunuh Rezo. Little brother. Tidak mudah untuk Rezo melawan para ninja itu seorang diri. Mika yang dari tadi menunggu Rezo di parkiran terpaksa harus meninggalkan Rezo karena ninja sudah mengetahui keberadaannya. Pertarungan Rezo melawan para ninja masih belum berakhir, bahkan sampai ke jalanan yang dipadati oleh kendaraan umum. Rezo yang sudah terluka parah tetap berusaha untuk melarikan diri. Saat Rezo hampir dibunuh, datang Mika menyelamatkan Rezo dan mereka langsung kabur menggunakan mobil Mika. Mereka berdua lalu pergi ke hotel untuk mengamankan diri dari kejaran ninja. Di dalam hotel, Mika berbicara dengan Rezo yang sedang tidur dengan banyak luka di tubuhnya. Mika berterima kasih kepada Rezo karena telah menyelamatkan nyawanya. Ternyata para ninja telah mengetahui keberadaan Rezo dan membawa Rezo ke klan untuk dihukum. It is good to see you. No child ever showed. Why do you think I did it? Saat sedang menjalani hukuman, ternyata Rezo sudah dibekali alat pelacak oleh Mika sehingga para tentara dan petugas lainnya dengan mudah mengetahui keberadaan Rezo dan tempat tinggal klan Uzunu. Ratusan tentara pun dikerahkan untuk melawan para ninja dan juga pencahayaan agar para ninja tidak mudah untuk kabur. Saat Mika telah berhasil membebaskan Rezo, Rezo lalu bertarung kembali melawan para ninja yang dulu merupakan teman satu angkatan Rezo. My turn. Rezo juga berhadapan dengan orang yang menusuk Kiriko dulu pada saat dia remaja. Namun dengan mudah Rezo berhasil mengalahkannya. Dan pertarungan terakhir Rezo pun dimulai, yaitu melawan gurunya sendiri. Pada saat Rezo bertarung melawan gurunya, Mika berniat untuk membantu Rezo. Mika pun tertusuk oleh pedang milik guru Rezo tepat di jantungnya. Meskipun sangat sulit untuk mengalahkan gurunya sendiri, Rezo akhirnya menang. Saat gurunya sudah berhasil Rezo bunuh, Mika pun Rezo angkat keluar. Beruntung Mika tidak mati karena Mika memiliki cacat lahir yaitu letak jantungnya di sebelah kanan. Berbeda dengan jantung pada umumnya, film pun berakhir dengan kehancuran klan Uzunu. Terima kasih yang sudah menghabiskan waktu berharga kalian untuk menonton video yang alur ceritanya agak sedikit ngawur ngidul ini. Kedepannya saya akan selalu berbenah agar lebih baik lagi.